Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله عز وجل في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Para hadirin dan hadirat, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, tidak henti-hentinya kita bersyukur dan memuji kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai limpahan kenikmatannya dan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini Allah Azza wa Jalla kembali pertemukan kita di salah satu taman dari taman-taman surga, majelis ilmu, yang dengan duduk di majelis ilmu ini, dengan berjalan ke majelis ilmu ini, semoga menjadi sebab dimudahkannya kita semuanya masuk ke dalam surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tema yaitu harta halal, sebab kemudahan di dalam hidup. Harta halal, sebab kemudahan di dalam hidup. Bapak Ibu sekalian, perlu kita pahami bahwasanya pembahasan tentang harta yang halal adalah salah satu pondasi dari 3 pondasi Islam. Maka dari itu Al-Imam Ahmad rahimahullah, Ahmad bin Hanbal, beliau pernah mengatakan yaduru dinul Islam ala 3 ahadits. Agama Islam itu porosnya di atas 3 hadis. Intinya ada 3 hadis. Yang pertama adalah hadis Umar, innamal a'malu binniyat, yaitu hadis tentang ikhlas, niat ikhlas dalam beramal. Karena itu adalah pondasi yang menjadikan amal seseorang diterima. Yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fahuwa rad, yaitu agar beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan 2 hal ini, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam, adalah pondasi diterimanya suatu ibadah. Dan yang ketiga adalah hadis Nu'man bin Bashir, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas, dan di antara halal dan haram ada perkara yang belum jelas, mushtabihat, atau yang disebut dengan syubhat. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menjadikan pembahasan tentang makanan yang halal, rizki yang halal, harta yang halal, itu menjadi salah satu pondasi penting di dalam Islam seseorang, keislaman seseorang. Karena memang seorang tidak bisa beramal soleh, menjadi malas dalam beramal soleh, disebabkan karena hartanya yang haram, atau masih makan rizki yang haram, masih makan sesuatu yang haram, masih memasukkan sesuatu yang haram ke dalam mulutnya, ke dalam perutnya, sehingga menjadi malas dalam beribadah. Atau bahkan lebih jauh dari itu adalah tidak diterima ibadah seseorang. Ini poin penting yang menjadikan seseorang takut dan berhati-hati dari memasukkan sesuatu yang haram ke dalam mulutnya atau mulut istri dan anak-anaknya. Sebab yang pertama yang paling membuat mengerikan adalah ketika amal soleh itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyib fa innallaha yaqbaluha biyaminih. Siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma tapi dari harta yang halal, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Thumma yurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithlal jibal. Lalu Allah Azza wa Jalla akan merawat satu butir kurma itu sampai menjadi sebesar gunung. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini adalah balasan sedekah dari harta yang halal. Allah Azza wa Jalla akan menerimanya.
Berarti bisa dipahami bahwasanya kalau sedekah itu dari harta yang tidak halal alias harta yang haram, maka sedekahnya tidak diterima. Sedekahnya tidak diterima. Ada amalan-amalan soleh yang disebabkan hartanya itu haram tidak diterima ibadahnya. Contoh yang lain adalah haji. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, beliau menjelaskan bahwasanya di antara sebab haji yang ditolak adalah karena pergi haji dengan harta yang haram. Dalam beberapa riwayat meskipun diperselisihkan oleh para ulama, malaikat mengatakan kepada haji yang tipenya seperti ini berangkat dengan harta haram, para malaikat mengatakan hajjuka mardud, hajimu tertolak. Hajjuka mardud, hajimu tertolak disebabkan karena harta yang haram. Jadi ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya, maka para malaikat mengatakan la labbaika wala sa'daik, kami tidak mengundangmu. Hajjuka mardud, hajimu tertolak. Haji pakai uang korupsi misalnya, haji pakai uang hasil menipu, hasil perbuatan-perbuatan yang haram dia kumpulkan lalu berangkat haji. Nah, ini adalah haji dari harta yang haram, maka hajinya tertolak. Adapun apakah dia menjatuhkan kewajiban haji atau tidak, ini pembahasan lain panjang di pembahasan fikih. Namun yang menjadi poin perhatian kita pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu sekalian adalah bahwasanya ketika ada harta haram yang dimakan oleh seseorang menjadikan yang pertama dia malas beribadah, atau yang kedua lebih parah dari itu adalah menjadikan amal ibadahnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Para ulama membahas tentang misalnya orang yang sholat pakai baju hasil harta haram. Jadi pakai bajunya dibeli dari harta yang haram. Sebagian para ulama dari kalangan Hanabilah mengatakan sholatnya enggak sah, sholatnya tidak sah karena dia pakai baju dari hasil harta yang haram. Demikianlah semengerikan itu Bapak Ibu sekalian, seorang ketika makan harta yang haram. Maka mencukupkan diri dengan sesuatu yang halal, ya, itu adalah diantara tanda keimanan seseorang. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubadil mar'u aminal halali akhadha aminal haram. Nabi SAW mengatakan akan datang suatu zaman manusia tidak peduli mengambil hartanya itu dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Tidak peduli, kata Nabi SAW, la yubalil mar'u, tidak peduli seseorang itu memakan harta itu dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, tidak peduli itu kemungkinannya ada dua. Yang pertama adalah karena tidak tahu. Jadi dia tidak tahu ternyata ini haram. Selama ini yang dia makan, usaha dia, kerja dia adalah pekerjaan yang haram, usaha yang haram. Dia tidak tahu. Kenapa? Karena asingnya Islam, Muslim tapi nggak ngerti ajarannya sendiri. Ya, atau istilahnya Islam KTP. KTP-nya Islam, tapi kalau ditanya tentang permasalahan yang mendasar dari agama Islam tidak bisa menjawab, tidak mengerti. La yubalil maru, dia tidak peduli, bukan karena dia nekat melakukannya, tapi karena memang tidak tahu. Berarti bersumber dari dia kurang peduli terhadap urusan agamanya, sampai pada perkara yang mendasar saja dia nggak ngerti. Ini kemungkinan yang pertama, tidak peduli itu karena tidak tahu. Alasan yang kedua atau sebab yang kedua adalah tidak peduli karena hawa nafsu. Dia sudah tahu itu haram, tapi nggak peduli sudah. Katanya sebagian orang yang haram saja sulit, ya. Gitu Pak ya. Yang haram saja sulit, ya, apalagi ya halal. Ini salah, jelas salah. Karena Allah Azza wa Jalla menjadikan yang halal itu sangat banyak, justru yang haram itu sedikit. Coba kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, makanan itu lebih banyak yang halal atau yang haram?
Yang banyaknya halal jelas, lebih banyak yang halal, bayam halal, singkong halal, jagung halal. Tapi ada beberapa yang haram. Minuman juga seperti itu, kebanyakannya halal. Ya, ada yang haram. Tapi kenapa seseorang malah condongnya kepada sesuatu yang sedikit itu yang haram? Jadi ketika seorang mengatakan mencari rezeki yang haram saja sulit gitu ya, apalagi yang halal, karena memang ditutup pintu-pintu keharaman itu dan pintu kehalalan itu dibuka lebar supaya orang mencukupkan diri dengan sesuatu yang halal-halal saja. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, suatu kali dalam hadis riwayat Bukhari, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq pernah diberi suatu makanan oleh budaknya. Maka diberi makan oleh budaknya, Abu Bakar As-Siddiq terima dan beliau makan. Ketika sudah ditelan makanan tersebut, maka budak ini mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ata'rifu ma hadza?" Apakah engkau tahu apa makanan yang Anda makan itu? Maka kata Abu Bakar, "Ma hadza?" Apa itu? Kata budak ini, "Kuntu takahantu li insanin fil jahiliyah wa ma uhsinul kahanah illa anni khada'tuh." Dulu ketika di masa jahiliyah, saya itu mengobati manusia, padahal saya enggak ngerti cara pengobatan. Aku hanya menipu manusia saja, nipu. Falaqiyani fa'atani bidzalik, dan tadi saya ketemu sama orang itu yang dulu saya obati dan sembuh, padahal saya tidak tahu cara mengobati. Saya tipu saja dia tapi sembuh. Ketemu dia, lalu dia memberikan makanan, fahadzal ladzi akaltahu min. Ini yang tadi kamu makan. Maka lihat Bapak Ibu sekalian, Abu Hurairah radhiyallahu anhu adkhala yadahu fi famihi faqa'a kullu syai' fi batni. Maka langsung tangannya Abu Hurairah dimasukkan ke mulutnya dan dimuntahkan semua yang ada di perutnya. Sampai beliau mengatakan, kalau tidak keluar makanan ini kecuali dengan keluarnya ruhku, maka aku akan lakukan itu. Lihat ya bagaimana contoh para sahabat radhiyallahu anhum sangat hati-hati dari harta yang haram. Nah, kita bisa pastikan Bapak Ibu sekalian, harusnya kita pastikan yang kita makan adalah yang halal saja. Yang bukan hak kita nggak perlu kita ambil, karena itu bukan bagian kita. Dengan cara-cara yang halal saja, dan ini adalah menimbulkan banyak keberkahan-keberkahan. Saya teringat dengan satu kisah, ya kisahnya namanya Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak ini Abdullah anaknya Al-Mubarak. Disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab sejarah bahwasanya Al-Mubarak ini bapaknya Imam Abdullah. Dahulunya pekerjaannya adalah tukang jaga kebun, yaitu kebun rumman. Rumman itu Bapak Ibu sekalian, delima, kebun delima. Jadi bertahun-tahun dia kerja di kebun delima dengan jujur, dengan amanah. Suatu hari pemilik kebun datang ke kebun dan minta kepada Al-Mubarak ini diambilkan satu nampan delima yang manis-manis, mintanya gitu. Tolong ambilkan delima yang manis-manis. Maka diambilkanlah satu nampan delima oleh Al-Mubarak ini, penjaga kebun. Karena dia anggap sudah bekerja bertahun-tahun, pasti dia bisa membedakan mana yang manis, mana yang asam. Maka ternyata ketika dicicipi oleh pemilik kebun, asam rasanya. Marah pemilik kebun itu. Kenapa? Apa kamu gak cicipi dulu sebelum kasih ke saya? Cicipi dulu manis atau gak manis, kan dibuka. Maka kata Al-Mubarak mengatakan, wallahi sejak saya kerja di sini bertahun-tahun lamanya, saya tidak pernah mencicipi satu buah delima pun, karena Anda belum mengizinkan saya. Saya khawatir memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perut saya, ke dalam mulut saya. Maka mendengar jawaban Al-Mubarak ini, pemilik kebun kaget. Man atqa minka fi hadhil qaryah. Kalau seperti ini, siapa lagi yang lebih bertakwa daripada engkau di negeri ini, di daerah ini? Ini tanda ketakwaan yang tinggi.
bertahun-tahun kerja nggak pernah nyicip sedikit saja yang dia kerja di situ, nggak mau, nggak berani, karena khawatir itu sesuatu yang belum diizinkan oleh tuannya. Maka pemilik kebun ini akhirnya menikahkan putrinya dengan Al-Mubarak ini, dan lahirlah seorang ulama besar dari pasangan Al-Mubarak dan istrinya, namanya Abdullah ibnu Al-Mubarak. Abdullah anaknya Pak Mubarak. Karena takwanya Pak Mubarak ini luar biasa. Artinya gini Bapak Ibu sekalian, harta halal itu sebab kemudahan dalam hidup. Akan datang banyak kemudahan dalam hidup dengan kita mencukupkan diri dengan sesuatu yang halal-halal saja. Apa sisi kemudahannya? Ada banyak. Yang pertama, ya, sisi kemudahan kita ketika mencukupkan diri dengan yang halal saja adalah dimudahkan dalam beramal soleh, dimudahkan dalam mengerjakan berbagai kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Allah mengatakan, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim." Wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang halal-halal saja, yang baik. Wa'malu salihan, dan beramal salihlah. Inni bima ta'maluna alim, sungguh aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kata para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua hal, memerintahkan dengan dua perintah dalam ayat ini. Yang pertama adalah perintah makan yang halal, yang kedua perintah beramal soleh. Kulu minat thayyibat wa'malu solihah, makanlah dari yang halal dan beramal solehlah. Apa hubungannya dua perintah ini antara makan yang halal dengan amalan soleh? Kata para ulama, seorang yang makanannya halal maka dimudahkan dalam beramal soleh, dimudahkan dalam beramal soleh, mengerjakan berbagai amalan-amalan soleh. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla perintahkan sebelum beramal soleh makan dulu yang halal. Ya, Allah tidak katakan apa? Ya ayyuhar rusulu i'malu solihan wa kulu minat thayyibat, beramal solehlah dan makan dari yang halal. Bukan, tapi dibalik, makan dulu yang baik-baik, yang halal, baru beramal soleh. Karena seorang ketika tidak memilah dan memilih makanan yang dia makan ke dalam mulutnya, harta yang dia dapatkan, yang dia usahakan, yang dia kumpulkan, yang halal atau yang haram, dia asal saja sudah ngambil, maka menyebabkan kemalasan, rasa berat dalam beramal soleh. Namanya keberkahan. Ya. Betapa banyak orang yang bisa beramal soleh tapi tidak bergerak atau tidak digerakkan hatinya oleh Allah Azza wa Jalla untuk beramal soleh. Kita tahulah ada orang-orang yang hartanya miliaran, tapi untuk berangkat haji yang paling mahal sekalipun, haji paling mahal itu haji apa Pak? Furoda ya, belum dihapus ini furoda. Kemungkinan ya karena banyak konflik, banyak masalah, mungkin lebih baiknya dihapus aja tuh furoda, karena banyak masalah. Karena haji furoda itu sebenarnya gratis, jadi mahal malah dijual. Ya ini pembahasan lain. Baik, berapa haji yang paling mahal? Barangkali sudah ada yang daftar nih, haji yang paling mahal 250 juta sampai 300 juta. Orang yang sebulan penghasilannya 1 miliar, ya banyak. Dan sekarang subhanallah banyak sekali orang yang penghasilannya 1 miliar hanya dari internet saja, ya dari konten YouTube dan segala macam. Itu bisa sebulan mendapatkan 1 miliar, bisa. Dan orang-orang yang bekerja, pengusaha-pengusaha bisa. Duitnya subhanallah nolnya sampai bingung kita ngitungnya berapa nolnya itu, saking banyaknya.
tapi tidak pernah tergerak hatinya untuk haji. Kalau dikatakan mampu atau tidak mampu? Sangat mampu. Sehat atau tidak sehat badannya? Sangat sehat. Buktinya kerja tiap hari, ngonten tiap hari. Sangat sehat, sangat mampu, sangat kaya. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak gerakkan hatinya. Nah, ini diantara indikasi, ya, diantara indikasi kenapa kok dia malas beramal soleh. Bisa jadi karena ada harta-harta yang dia kumpulkan bersumber dari cara yang haram. Kalau dia tidak tahu musibah, ya, kalau dia tahu tetap menjalankan, namanya bondo nekat, ya, nekat itu. Kalau sudah tahu haram tapi tetap dikerjakan, ini namanya nekat. Ya, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, di antara efek buruk seorang memakan dari harta yang haram adalah yang pertama, malas beribadah, berat dalam beribadah. Dan ini banyak kita saksikan, kita temukan di masyarakat kita, orang-orang yang masih bergelut dengan dunia yang haram dan bekerja di situ dapat uang yang banyak, itu tidak tergerak hatinya. Subhanallah. Saya pernah ketemu dengan seseorang, dia bekerja di suatu instansi yang riba, jelas riba. Uangnya dia dapatkan dari usaha yang riba, dari pekerjaan yang riba, dari kantor yang riba. Jabatannya tinggi. Terakhir dia resign, gajinya sudah nolnya 7, ya, nolnya 7, belasan bahkan puluhan, dengan fasilitas bebas pergi kemanapun ke seluruh dunia, gratis, dengan hotel, dengan pesawat eksekutif bisnis, ya, kemudian dengan hotel yang bintang 5, terserah kemanapun seluruh dunia, ya, dengan pelayanan full. Bapak ini, istrinya subhanallah suka pengajian dan suka mengadakan pengajian di rumahnya. Kajian di rumahnya bapaknya nggak pernah hadir, sekalipun nggak pernah hadir. Padahal ada di rumahnya. Istrinya yang mengadakan, orang-orang pada datang dari jauh, orang-orang datang dari jauh untuk kajian, dia ada di rumah dan milih di kamar mainan HP atau tidur. Sedekat itu hidayah, tapi tidak bergerak hatinya. Tinggal keluar kamar nyampe itu. Tinggal keluar kamar nyampe, karena kajiannya di rumahnya, orang kaya, rumahnya besar. Ya. Sampai suatu kali dia mendapatkan teguran dari anaknya. Karena anaknya ini biiznillah sekolah di sekolah dasar atau SMP gitu, ya, saya lupa, Islam. Jadi anak perempuannya menegur, menanyakan kepada bapaknya, manggilnya papa karena orang kaya. Pak, kapan berhenti dari kerja? Kata ustadzku itu haram. Puluhan ustadz dia dengarkan di khutbah-khutbah Jumat, gak bergerak hatinya, Pak. Ucapan anak perempuannya, satu kata itu, satu kalimat itu membuat dia bergerak hatinya dan berhenti. Berhenti dari pekerjaan riba tersebut. Dan pertama kali yang mengucapkan selamat justru anak perempuannya itu. Biasanya kan orang kalau bapaknya resign dari pekerjaan yang duitnya banyak, yang ganduli itu banyak, istrinya, anaknya. Justru yang mengucapkan selamat, selamat Pak, alhamdulillah sudah bisa berhenti. Engkau selamatkan kami semuanya dari istri dan anak-anaknya dari harta yang haram. Dan sekarang Allah hidupnya berjalan dengan baik dan penuh dengan keberkahan, sholat, kajian hampir setiap hari. Bergerak hatinya setelah meninggalkan dari harta yang haram. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang makan dari harta yang halal, maka akan dimudahkan dalam beramal. Dan ini yang paling penting. Dan ini yang paling penting, yang paling kita butuhkan adalah beramal soleh. Karena harta yang kita kumpulkan bukan tujuan, tapi perantara, wasilah untuk kita bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Menjadi seorang yang kaya itu bukan sesuatu yang tercela. Yang penting untuk apa harta kekayaan itu.
Utsman bin Affan itu kaya, Abdurrahman bin Auf itu orang kaya radhiyallahu anhu, dan banyaklah Abu Bakar As-Siddiq orang kaya. Dan sampai hari ini pun banyak dari kaum muslimin yang dia dengan kekayaannya menolong agama Allah Azza wa Jalla, membangun pondok pesantren, membiayai santri-santri, mengcover semua kajian, ya, mengcover semua kebutuhan kajian, di-cover oleh satu orang, bangun masjid, haji, umroh, mengumrohkan orang lain dan seterusnya. Tapi memang harus dipastikan dari apa yang dia makan itu adalah sesuatu yang halal. Ini kemudahan yang pertama Bapak Ibu sekalian, bagaimana rizki yang halal, harta yang halal itu buahnya adalah memudahkan seseorang, ya, dalam beramal kebaikan-kebaikan. Ya. Yang berikutnya, kemudahan yang berikutnya, ketika seseorang mencukupkan diri dengan sesuatu yang halal saja, maka dia akan mendapatkan tambahan keberkahan di dalam rizkinya, ya, mendapatkan tambahan keberkahan di dalam rizkinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah At-Talaq ayat 2 dan ayat yang ketiga, ayat 2 dan 3, Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan baginya jalan keluar, solusi dari berbagai permasalahan-permasalahan hidupnya, dan Allah akan memberikan dia rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka, dari rizki-rizki yang banyak. Kalau kita bicara rizki Bapak Ibu sekalian, rizki itu kan tidak hanya berupa uang. Orang yang masih menyangka rizki itu hanya uang saja, maka ngopinya kurang kental katanya, ya, mainnya kurang jauh, ngopinya kurang kental. Karena rizki bukan hanya terkait harta. Al-Imamul Qurtubi, ya, dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan rizki itu artinya adalah ma yantafi'u bihil abd, segala sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan bagi hamba, itu namanya rizki. Segala sesuatu yang menjadikan orang itu bisa mengambil manfaat dari itu. Ada sebagian para ulama memang mengatakan bahwa rizki itu sesuatu yang kita miliki walaupun belum kita manfaatkan. Contoh, sesuatu yang kita miliki tapi belum kita manfaatkan, itu ya juga bisa dinamakan rizki, cuma belum kita manfaatkan. Contohnya, kita punya gaji dalam sebulan 10 juta, Allahumma amin, ya. Tapi kita pakai makan tuh berapa sebulan, Pak? Satu istrinya kan, ya, satu istri satu aja sudah, ya. Anaknya 4 misalnya, atau anaknya 5, berapa sebulan paling itu keluar? Paling besar 5 juta, sudah katakan 5 juta untuk makan, untuk jajan dan seterusnya. Sisa berapa? 5 juta. Artinya kita punya harta 10 juta, bisa kita katakan rizki. Yang kita manfaatkan ini rizki sesungguhnya adalah berapa? 5 juta. Karena itu yang kita manfaatkan. Maka dari itu Nabi SAW pernah suatu kali pulang dari masjid, pulang ke rumah, ya. Beliau tahu bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha itu masak kambing karena habis menyembelih kambing. Ma baqiya minal ghanam. Nabi SAW bertanya, apa yang tersisa dari kambingnya? Ya. Aisyah radhiyallahu anha, beliau katakan yang tersisa hanya pahanya, karena Nabi SAW memang sukanya apa? Paha kambing. Yang tersisa hanya pahanya. Maka kata Nabi SAW, justru semuanya adalah milik kita kecuali paha itu, karena sisanya sudah disedekahkan oleh Nabi SAW, oleh Aisyah radhiyallahu anha, kepalanya. Tapi orang Arab nggak makan kepala sih, Pak, ya. Yang makan kepala itu orang Indonesia. Gara-gara orang Indonesia sekarang di Arab itu banyak orang jual kepala kambing, Pak. Dulu orang Arab nggak makan kepala kambing di Arab Saudi sana. Baru sekarang di Madinah, di Mekah itu ada orang jual kepala kambing gara-gara orang Indonesia. Orang Indonesia semuanya dimakan, sampai kulitnya dimakan, ya. Kakinya juga dimakan semuanya. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, semuanya tersisa, kata Nabi SAW, semuanya tersisa milik kita kecuali kambingnya ini yang belum milik kita.
Ya, karena harta kita sesungguhnya adalah apa yang memberikan manfaat kepada kita. Ini kan belum kita makan, bisa kita makan, bisa tidak kita makan. Sama seperti harta kita Bapak Ibu sekalian, 10 juta masuk rekening, yang kita pakai 5 juta. 5 juta itu yang ada di rekening kita bisa kita manfaatkan, bisa kita tidak manfaatkan, kan gitu. Ya naudzubillah min dzalik, bisa hilang, bisa ditipu orang, bisa menguap seperti itu. Ya akhirnya nggak bisa kita manfaatkan. Maka harta yang sesungguhnya dari apa yang kita miliki adalah apa yang memberi manfaat kepada kita. Uang, istri, itu rezeki juga. Kalau bisa memberi manfaat kepada suaminya, dan tentunya ya defaultnya, asalnya istri itu senantiasa memberi manfaat kepada suaminya, mengurusi rumahnya, ini manfaat, memberi manfaat kepada kita, memasakkan makanan untuk kita, ngurusi anak-anak kita. Anak-anak juga bermanfaat. Anak yang menjadi rizki adalah anak yang bermanfaat untuk orang tuanya. Kalau anak bikin dongkol orang tuanya terus, ya bikin jengkel, bahkan memalukan orang tuanya, ini bukan rizki. Kita punya tapi belum memberi manfaat kepada kita. Ya, maka rizki yang terbesar itu Allah Azza wa Jalla mengatakan qad ahsanallahu lahu rizqa. Ketika memasukkan kaum mukminin ke dalam surga, Allah mengatakan itulah rizki yang terbaik. Rizki yang terbaik adalah masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam ayat ini, ayat surah At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa maka Allah akan bukakan baginya solusi, jalan keluar, memberikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kuncinya takwa. Ya, ketika seorang bertakwa maka Allah Azza wa Jalla akan berikan solusi, kemudahan-kemudahan. Ya, kemudahan-kemudahan dari setiap kerja, dari setiap urusannya, dari setiap masalahnya. Dan di antara bentuk ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah mencukupkan diri dan memilah serta memilih dari sumber pendapatan yang halal saja. Dan ini harus kita berilmu, Pak. Kalau tidak berilmu akan banyak kita terperosok ke dalam hal-hal yang haram. Dalam kehidupan sehari-hari juga banyak, ya, praktek-praktek usaha yang sebenarnya itu adalah sesuatu yang dilarang di dalam syariat, sesuatu yang dilarang dalam syariat. Misalnya seorang berhutang, ya, seorang berhutang, lalu dia memberikan syarat, ya, dari orang yang memberikan hutang tersebut memberikan syarat bahwa jika telat bayar hutang, cicilannya telat, atau kita kenal dengan kredit, ya, cicilannya telat, maka didenda sekian dan sekian, penalti, kena penalti. Maka para ulama sepakat itu riba dan itu haram. Nah, tapi kan saya nggak telat, Ustaz. Ya. Tapi Anda menyepakati atas akad yang riba, yang terdapat riba di dalamnya. Meskipun Anda tidak pernah telat, tapi dengan sekedar kesepakatan Anda dengan riba tersebut, ya, sesuatu yang terlarang di dalam syariat kita. Ya. Dan banyaklah praktek-praktek dari apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang mungkin belum tahu itu hukumnya adalah sesuatu yang terlarang untuk mendapatkannya. Contoh, ya, saya pernah ketemu dengan seseorang, dia di mall, terus dia foto-foto sepatu, Pak. Ya, pada saat itu sepatu, foto sepatu, lalu dia iklankan itu di status WhatsApp-nya di tempat dia jualan. Ya, dia mengambil untung dengan dia, misalnya harga sepatunya 300.000, dia jual 320.000. Ya, dia untung berapa? 20.000. Lalu ada orang, oh saya mau tuh itu. Ya, berapa harganya? 320.000. Udah, transfer dulu. Nanti saya antar barangnya. Dia transfer. Padahal dia menjual sesuatu yang belum menjadi milik dia. Enggak boleh. Kata Nabi SAW, la tabi' ma laysa indak. Jangan kamu jual sesuatu yang bukan milikmu. Nah, ini kan miliknya siapa ini? Ya kecuali kita sebagai wakil namanya.
reseller. Kita sebagai wakil resmi, kita jualkan barang, sepatu apa, baju apa, kita bukan pemilik itu baju itu, tapi kita reseller resmi, distributor resmi. Itu boleh, nggak ada masalah karena sudah dapat izin. Kalau kasus ini dia belum dapat izin, dia foto-foto aja, ya, nggak tahu, dia nggak kenal siapa tokonya, siapa pemiliknya gitu, tanpa izin dia langsung jual, maka 20.000 itu adalah harta yang haram karena dia dapatkan dengan cara yang tidak sesuai syariat. Maka di sini pentingnya seorang paham fikih jual beli, Pak. Ada salah seorang ulama namanya Muhammad ibnul Hasan Syaibani. Muhammad ibnul Hasan Asy-Syaibani ini muridnya Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Abu Hanifah ini salah satu imam madhab yang 4, ya, madhab Hanafiyah. Namanya Muhammad ibnul Hasan Syaibani. Beliau ulama besar di zamannya. Murid-muridnya mengatakan, ya Imam, kenapa anda tidak menulis buku tentang zuhud, tentang wara', ya, tentang zuhud, tentang wara', tentang tazkiyatun nufus. Maka kata Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, beliau mengatakan, saya sudah menulis buku tentang fikih jual beli. Maka kata muridnya, bukan fikih jual beli Imam, bukan. Maksud saya buku tentang zuhud, tentang wara', supaya orang menjauhi yang haram gitu. Maka kata Muhammad bin Hasan, justru dengan manusia paham fikih jual beli, dia akan mencukupkan diri dengan harta yang halal saja. Dia akan tahu bagaimana cara mendapatkan harta yang halal, dan dia akan tinggalkan dari cara-cara yang haram. Nah, ini kecerdasan ulama terdahulu. Jadi belajar fikih muamalat atau fikih jual beli, tujuannya adalah agar kita tahu betul bahwa usaha yang kita lakukan itu adalah harta yang halal, bukan harta yang haram. Ya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada banyak dampak buruk dari memakan harta haram. Ada banyak dampak buruk. Di antaranya yang pertama, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim pernah menyebutkan seorang lelaki yang sedang dalam perjalanan panjang, safar. Dan safar itu kan di antara sebab dikabulkannya doa. Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 doa yang tidak ada keraguan padanya, mustajab. Di antaranya adalah da'watul musafir, doanya orang yang safar, yang sedang melakukan perjalanan jauh. Orang yang safar ini, dia mengangkat tangannya ke langit, dan mengangkat tangan ini di antara sebab dikabulkannya doa. Dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb, mengulang-ulang doa. Dan mengulang-ulang doa ini juga di antara sebab dikabulkannya doa. Dia sudah melakukan sebab-sebab untuk dikabulkan doa. Lalu kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, dia makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya dibeli dari harta haram. Wa gudhiya bil haram, dia diberi asupan dengan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Kata Nabi, bagaimana mungkin mau dikabulkan yang seperti itu? Gimana mungkin mau dikabulkan? Meskipun mungkin dikabulkan, mungkin saja, ya, tapi dia sudah menghalangi dirinya sendiri dengan berbagai penghalang dikabulkannya doa. Kalau kita bicara itu, kok ada orang yang pekerjaannya haram tapi doanya dikabulkan juga? Jawabannya ya betul. Sampai orang non muslim pun, orang musyrik berdoa kadang dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Iya Pak. Orang musyrik, non muslim, orang yang paling kafir sekalian, kadang doanya dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan itu dalam surah Ankabut, ya, dalam Al-Qur'an. Fa idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Orang-orang musyrikin ini, kata Allah, kalau mereka naik kapal dan terombang-ambing di tengah laut karena badai di tengah laut, mereka akan meminta kepada Allah saja, ya Allah tolong kami, tolong kami. Tapi ketika diselamatkan ke daratan, maka mereka melakukan kesyirikan lagi. Diselamatkan artinya doanya dikabulkan atau tidak? Dikabulkan. Orang musyrik saja kadang dikabulkan doanya, apalagi yang masih muslim dan melakukan yang haram-haram, ya masih mungkin dikabulkan. Tapi apa? Ya, dia telah menutup dirinya dengan penghalang-penghalang dikabulkannya doa.
Ini yang pertama, doanya tidak dikabulkan. Ya, yang kedua adalah hilang keberkahan dari hartanya. Hartanya banyak, tapi selalu merasa kurang. Kayaknya nggak cukup terus. Ya, habis terus kayaknya. Kayaknya gembrungsung. Gembrungsung tahu Pak ya? Gembrungsung itu nggak tenang hidupnya. Padahal duitnya banyak. Kayaknya tagihan ini, tagihan itu, arisan ini, arisan itu, anaknya bermasalah, istrinya bermasalah, habis duitnya. Kok nggak bersisa? Padahal duitnya banyak. Tidak berkah ketika seorang ya mencari harta dari cara yang haram. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bay'ihima. Penjual dan pembeli itu masih memiliki hak khiyar selama belum berpisah. Jika penjual dan pembeli ini jujur dan menjelaskan kekurangan yang ada pada barang tersebut, maka Allah berkahi jual belinya. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Lihat ini Bapak Ibu sekalian. Kalau dia berdusta, pedagangnya dusta. Nah, pedagangnya berdusta. Ini barang bagus nih, padahal enggak bagus. Ini asli padahal KW. Ini saya modalnya 100.000 padahal enggak segitu. Bohong. Muhiqat barakatu bai'ihima. Maka dicabut keberkahan dari jual beli mereka. Artinya dia mengumpulkan harta dengan cara yang haram, yaitu berdusta. Jadi jual dusta. Ini banyak Pak. Ya, orang sebenarnya kaya enggak takut dengan suatu hari di mana dia akan mempertanggungjawabkan semua yang dia lakukan di kehidupan dunia ini. Ya, dana kas masjid, atau dia menipu jamaah masjidnya sendiri. Ya, ya saya jadi ingat pengalaman saya pribadi Pak. Dulu saya tinggal di Solo, Jawa Tengah. Itu saya dulu nyari kontrakan rumah. Ya, ada kenalan jamaah masjid sendiri Pak, jamaah masjid. Ya jamaah saya itu kadang kajian ya. Saya nyari masjid, dia kata, "Oh, ada Ustaz di sana. Berapa harganya?" Dia sebutkan, ya saya agak lupa angkanya, pokoknya dia lebih tinggi lah, 8 juta atau 9 juta gitu. Oh iya udah enggak apa-apa, masuklah harganya. Saya lihat rumahnya. Saya ketemu sama pemiliknya. Saya tanya ke pemiliknya, "Berapa harganya, Bu?" Ya, kata ibunya, "Tanya ke bapaknya saja." Loh, saya agak ganjal ini. Ini yang punya kok malah harganya diserahkan ke apa istilahnya Pak? Simsar, bahasa Arabnya simsar. Maklar. Kok diserahkan ke maklar? Oh yaudah, saya tertarik, cuma nanti saya pikirkan dulu, saya mau ngobrol sama istri saya. Saya sorenya datang lagi langsung ketemu sama penjual sama pemilik rumah. Berapa harganya, Bu? 7 juta. Itu memang bapaknya ngomong berapa? 8,5 juta. Wah, kurang ajar nih. Jamaahnya sendiri nipu ustadznya. Kok tinggi banget gitu kata ibunya. Kok saya 7 juta aja udah cukup lah gitu. Kadang saya kalau cerita kayak gitu ya ingat sendiri pengalaman pribadi. Kok segitunya gitu. Ya. Sama kalau sama orang lain mungkin, ini sama ustadznya sendiri nih yang ngajari kebaikan, ngajari dia supaya jujur, malah dia kurang jujur. Subhanallah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Kalau jujur maka diberkahi. Kalau dusta maka dicabut keberkahannya. Akhirnya hartanya enggak berkah. Dia dapat uang banyak, hartanya haram. Terakhir ya, di antara dampak terbesar, dan ini puncaknya, naudzubillah min dzalik, masuk neraka. Ya, dalam hadis riwayat Tirmidzi, hadisnya sahih, Nabi SAW mengatakan, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru aula bih. Tidaklah ada harta, tidaklah ada daging yang tumbuh dari harta yang haram kecuali neraka lebih pantas darinya. Dibersihkan dulu karena dagingnya sudah tumbuh, tulangnya sudah tumbuh. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, istri kita, anak kita tumbuh dagingnya yang ada dalam tubuhnya dari harta yang haram. Bapaknya tanggung jawab. Anaknya masuk
ke dalam neraka dengan sebab bapaknya. Karena daging yang bersumber dari harta yang haram, dia daging yang kotor. Dan surga itu tempatnya orang-orang yang bersih, yang suci, thayyibin. Thayyibin, orang yang bersih, tahirin, orang yang suci. Kalau ada sesuatu yang tidak suci, tidak bersih, tidak bisa masuk surga dulu. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak bisa masuk surga orang yang masih ada di dalam hatinya sedikit saja dari sombong. Artinya ada sesuatu yang haram, itu nggak bisa masuk surga. Sampai bersih-sih, nol dosanya. Nah, ini gimana ceritanya? Dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram karena bapaknya dulu ngasih harta yang haram. Naudzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu sekalian rahimana wa rahimakumullah ya, semoga dengan kajian pagi hari ini ya, harta halal itu menjadi sebab kemudahan di dalam hidup kita, kemudahan kita dalam beramal soleh, kemudahan kita mendapatkan anak keturunan yang baik, kemudahan kita dalam setiap urusan-urusan kita di kehidupan dunia atau di kehidupan alam kubur dan di kehidupan akhirat kita diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jal. Sumbernya awalnya bermula dari pilah dan pilih harta yang halal saja. Pastikan yang masuk ke mulut istri dan anak-anak kita adalah harta yang halal, dipastikan kehalalnya secara syariat. Ya wallahu alam, itu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga memberikan pencerahan kepada jamaah sekalian dan kepada saya pribadi tentunya. Apabila ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan kepada jamaah. Assalamualaikum. Sikap kita ketika apa Pak? Oh, diundang. Ya. Bagus sekali pertanyaannya, terima kasih. Kita tahu ada seorang yang penghasilannya dari pekerjaan yang riba, pekerjaan yang haram. Kita diundang makan ke rumahnya. Ya, apa hukumnya makan dari makanan orang yang pekerjaannya seperti itu? Ini diantara pembahasan yang dibahas oleh para ulama. Para ulama merinci jawabannya. Kalau pendapatannya sumbernya hanya dari itu saja, tidak ada sumber lain, maka nggak perlu datang dan nggak perlu makan dari makanannya. Kalaupun kita diberi, terima, ya kasih ke orang. Berarti orang lain makan haram nggak juga? Orang lain selama tidak tahu nggak apa-apa. Kalau kita kan tahu, kalau dia pekerjaannya apa, semuanya haram, maka nggak boleh dimakan. Yang kedua, kalau dia punya pekerjaan lain selain pekerjaan yang haram itu, misalnya dia bekerja di lembaga yang riba, tapi dia juga punya usaha lain, warung, toko, usaha yang lain. Artinya ada yang halal, ada yang haram, maka yang seperti ini boleh. Karena kita tidak tahu mana yang dia berikan kepada kita, bisa yang halal, bisa yang haram. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Nabi SAW itu dulu menerima hadiah dari orang Yahudi. Dan orang Yahudi ini kata Allah, wa aklihimus suhd. Dalam surah Al-Maidah Allah sifati orang Yahudi itu suka makan riba. Kebiasaan mereka adalah suhd, harta haram, uang riba, sogokan. Tapi di zaman Nabi SAW orang Yahudi itu bukan hanya itu saja sumber pendapatannya, tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang halal, artinya hartanya bercampur. Maka Nabi SAW mau menerima dan dimakan. Ya, bukankah sakitnya Nabi ketika menjelang wafatnya adalah setelah makan daging kambing yang dikasih oleh orang Yahudi? Artinya Nabi makan, tapi adalah dia ke dalam keadaannya apa? Orang yang hartanya ada yang haram, ada yang halal, gitu. Jadi jawabannya dirinci. Maka kita yang lebih tahu, ini orang kerjaannya semuanya pendapatnya dari ini saja nih. Kita diundang, ya sudah, kita datang untuk menghormati sebagai ukhuwah persaudaraan keimanan, ya, karena dia masih muslim atau tetangga lah, rukun tetangga, kita datang, tapi makanannya kita kasih ke orang lain. Selama orang lain nggak tahu nggak apa-apa. Ada orang lain nggak tahu nggak apa-apa. Demikian, tidak berdosa gitu. Demikian jawabannya. Wallahu a'lam. Ada lagi mungkin pertanyaan? Monggo Pak. Waalaikumsalam.
Ya, haram ya. Haram ini hukum syariat. Hukum syariat kan hanya ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Kalau halal itu memang bahasa lain atau kata lain dari mubah. Ya, sama saja. Mubah halal itu sama. Ya. Jadi haram ini disifati kepada perbuatan. Karena benda itu tidak disifati halal atau haram. Ya, contoh babi hukumnya apa, Pak? Diapakan dulu? Dilihat atau disentuh atau dimakan. Nah, kalau dimakan ya jelas haram. Tapi kalau dilihat ya mubah, nggak apa-apa lah, lihat, namanya lihat. Ya. Jadi babi itu sendiri tidak memiliki hukum karena dia zat, dia sesuatu benda, itu tidak memiliki hukum. Misalnya botol ini apa hukumnya ya? Nggak ada hukumnya, namanya botol. Ya. Tapi kalau botol dikasih air minum, diminum ya jadi bermanfaat. Kalau dilempar ke kepala orang jadi haram ya, karena perbuatan itu perbuatan yang terlarang gitu, menyakiti, mengganggu orang lain. Jadi haram itu tindakan, ya tindakan dari perbuatan seseorang yang melakukan sesuatu yang terlarang atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bohong misalnya, dusta. Itu kan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Lalu seorang melakukan dusta, ini terjatuh kepada haram. Dan harta yang dihasilkan dari usaha yang dilakukan dengan dusta, hasil usahanya maka namanya harta apa? Harta haram. Hartanya haram. Kenapa? Karena diambil dari didapatkan dari cara yang dia menerobos, menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu taala. Cukup mungkin? Tidak ada pertanyaan lagi? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan di atas jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memperbaiki diri kita semuanya, memperbaiki istri dan anak-anak kita serta kaum muslimin, dan menjaga kita semuanya dari keburukan dunia dan akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.